Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juli Dwi Saputra. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Surakarta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi metode perencanaan program yang bertemakan program data dan juga prosedur code. Nah, yang pertama, dalam program data terdapat variabel, konstanta, dan juga literal. Nah, variabel sendiri adalah nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Nah, yang kedua ada konstanta. Konstanta ini adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama eksekusi program itu masih dijalankan. Nah, bentuk literal adalah konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tipe data. Tipe data ini dapat berupa item dasar dan juga struktur data. Nah, item dasar data sendiri ini adalah item yang berisi variabel tunggal yang selalu diperlakukan sebagai satu unit. Tipe data dasar yang paling umum ada 4, yaitu tipe data integer, tipe data float, tipe data char, dan juga tipe data boolean. Nah, di tipe data integer ini ada tipe data yang berupa sekumpulan satu set bilangan bulat, nah seperti contohnya 10, 20, 100, dan sebagainya. Nah, untuk tipe data float adalah tipe data yang berupa kumpulan satu set angka positif dan juga negatif. Nah, ini sebenarnya sama dengan tipe data integer, tapi ini lebih terdapat tanda komanya seperti 20,5, 30,5, 0,05, 0,020, dan sebagainya. Yang ketiga ada tipe data char. Nah, di tipe data char ini adalah tipe data yang berupa sekumpulan satu set karakter pada keyboard. Nah, contohnya huruf ABC dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada tipe data boolean. Di tipe data boolean ini mewakili bendera kontrol atau saklar yang mungkin berisi salah satu dari hanya dua nilai yang mungkin itu benar atau salah, mungkin true or false. Nah, selain tipe dasar data ada juga struktur data. Struktur data adalah struktur yang terdiri dari item data lainnya. Nah, struktur data yang paling umum ada 4. Yang pertama itu record, yang kedua file, yang ketiga array, dan yang terakhir itu string. Nah, di struktur data record ini adalah kumpulan item data yang semuanya memiliki hubungan dengan satu sama lain. Yang kedua ada struktur data file, yaitu kumpulan catatan yang terkait. Nah, yang ketiga ada array, yaitu struktur data yang terdiri dari sejumlah variabel atau data item yang semuanya memiliki 3 tipe data yang sama. Nah, yang keempat ada string. Di struktur data string ini adalah kumpulan karakter yang bisa tetap atau variabel. Untuk menyimpan informasi yang populer adalah memasukkan dan menyimpan data dalam file. Nah, ada beberapa keuntungan menyimpan file atau manfaat. Yang pertama ada beberapa program berbeda dapat diakses data yang sama. Yang kedua, data dapat dimasukkan dan juga digunakan kembali secara berulang kali atau beberapa kali. Nah, yang ketiga ada data dapat dengan mudah diperbarui atau diupdate. Yang keempat
lebih mudah akurat. Nah, selain itu ada dua jenis file di mana data dapat disimpan. Yang pertama ada file sequential, yang kedua ada direct or random access file. Nah, untuk file sequential sendiri adalah di mana data dapat disimpan dan juga diambil secara berurutan. Nah, yang kedua ada direct or random access file. Nah, dalam jenis file ini data dapat disimpan dan juga diambil secara acak. Nah, jadi perbedaannya kalau sequential itu berurutan, nah kalau direct or random itu secara acak. Nah, selanjutnya ada validasi data atau pemeriksaan sebuah data. Nah, pemeriksaan validasi data ini yang paling umum adalah yang pertama, jenis yang benar. Data input harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Nah, yang kedua ada rentang yang benar. Di rentang yang benar ini, data input harus berada dalam kumpulan atau rentang nilai yang diperlukan. Nah, yang ketiga, panjang yang benar. Data input misalnya string harus benar panjangnya. Nah, yang keempat ada kelengkapan. Semua bagian wajib harus ada. Jadi sebuah bagian itu harus ada, harus terdapat di validasi data. Nah, yang kelima ada tanggal yang benar. Tanggal masuk harus dapat diterima. Penulisan tanggal dapat menyebabkan kesalahan saat validasi data. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pseudocode. Nah, di dalam pseudocode ini, saat merancang algoritma, fakta yang perlu diingat bahwa komputer itu melakukan serangkaian instruksi yang kalian tulis, yang kita tulis ya. Nah, terdapat 6 operasi komputer dasar. Nah, yang pertama ada komputer dapat menerima masukan informasi. Nah, di dalam operasi komputer dasar ini terdapat kata kerja read dan juga get yang digunakan dalam pseudocode. Nah, kata kerja read ini biasanya digunakan ketika algoritma menerima input dan dari record pada sebuah file. Nah, sedangkan get itu digunakan ketika algoritma menerima input dari sebuah keyboard. Yang kedua ada komputer dapat mengeluarkan informasi. Nah, di operasi komputer dasar ini, yang kedua ini, ketika komputer diperlukan untuk mengirim informasi ke output ke perangkat, kata kerja terdapat kata kerja print, write, put, output, dan juga display. Nah, untuk kata kerja print ini sendiri biasanya digunakan ketika output akan dikirim ke printer. Nah, sedangkan write ini digunakan ketika output akan ditulis ke sebuah file. Nah, selanjutnya ada komputer yang ketiga, ada komputer dapat melakukan aritmatika. Nah, sebagian besar program itu memerlukan bantuan komputer untuk melakukan berbagai macam perhitungan dan juga untuk menerapkan rumus, dan untuk seorang programmer itu menggunakan simbol matematika yang sebenarnya atau kata-kata simbol tersebut. Nah, agar konsisten dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, terdapat simbol-simbol dalam pseudocode. Ya, yang pertama ada simbol
tanda plus itu untuk add atau untuk menambahkan. Nah, kalau minus itu untuk subtract. Nah, yang ketiga ada tanda bintang itu untuk multiply, yang terus ada tanda slash itu untuk divide. Nah, hanya ada tanda kurung buka dan juga tutup itu untuk parenthesis. Nah, selanjutnya yang keempat ada komputer dapat menetapkan nilai ke variabel atau lokasi memori. Nah, ada 3 contoh di mana Anda dapat menulis kode semu untuk menetapkan nilai ke variabel atau lokasi memori. Yang pertama itu untuk memberikan data nilai awal dalam pseudocode ada kata kerja initialize atau set. Yang kedua untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan itu bersimbolkan sama dengan atau tanda panah ke kiri. Nah, yang ketiga untuk menyimpan variabel untuk digunakan nanti terdapat kata kerja save dan juga atau store. Nah, selanjutnya ada yang kelima ya. Nah, yang kelima ada komputer dapat membandingkan dua variabel dan memilih salah satu dari tindakan alternatif. Operasi komputer penting yang tersedia bagi pemrogram adalah kemampuan untuk membandingkan dua variabel atau kemudian sebagai perbandingan memilih salah satu dari tindakan alternatif. Nah, terdapat juga untuk mempresentasi operasi dalam pseudocode ini terdapat kata kunci khusus yaitu if, then, dan else. Nah, perbandingan data ditetapkan dalam klausa if dan pilihan alternatif ditentukan oleh opsi then dan juga else. Nah, selanjutnya ada komputer dapat mengulang sekelompok tindakan. Nah, ketika ada urutan langkah pemrosesan yang perlu diulang, nah data dua kata kunci khusus the while dan undo. Nah, ini digunakan dalam pseudocode. Kondisi pengulangan sekelompok tindakan ini ditetapkan dalam klausa do while. Nah, sedangkan undo ini bertindak sebagai pembatas, jadi untuk akhiran dalam sebuah pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mining names. Mining name ini adalah gimana kita bisa membuat sebuah nama dalam variabel yang tidak asal-asalan. Jadi itu nama sebuah variabel itu harus bermakna. Nah, seringkali sebuah nama menggambarkan jenis data yang disimpan dalam variabel tertentu. Nah, misalnya variabel mungkin salah satu dari 3 tipe data sederhana, contohnya bilangan bulat, bilangan real, atau bilangan karakter. Nah, nama itu sendiri harus cukup transparan untuk menggambarkan variabel secara memadai, misalnya angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, jika teman-teman ini ingin membuat sebuah nama variabel, terus terdapat lebih dari satu kata, itu bisa menggunakan garis bawah untuk membuat sebuah variabel, nama variabel. Sebagian besar bahasa pemrograman ini tidak mentolerir spasi ya teman-teman. Makanya kalau membuat nama variabel yang lebih dari satu kata itu menggunakan tanda garis bawah ya, agar bisa kebaca oleh programnya.
Nah, tadi sebagian besar bahasa pemrograman ini tidak mentolerir spasi dalam nama variabel karena spasi ini akan menandakan akhir dari nama variabel. Dan dengan demikian menyiratkan bahwa terdapat dua variabel. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang destruktur teorem. Teorem struktur ini merevolusi desain program dengan membangun kerangka kerja terstruktur untuk mewakili algoritma solusi. Teorema struktur menyatakan bahwa mungkin untuk menulis program komputer apapun hanya menggunakan 3 struktur kontrol dasar yang mudah direpresentasi dalam prosedur code. Ada urutan, seleksi, dan juga pengulangan. Nah, untuk urutan sendiri, struktur kontrol urutan ini adalah eksekusi langsung dari satu langkah pemrosesan demi satu demi satu. Struktur kontrol urutan dapat digunakan untuk mewakili 4 operasi komputer yang terdaftar sebelumnya. Yang tadi itu ada menerima informasi, mengeluarkan informasi, melakukan aritmatika, dan juga menetapkan nilai. Nah, setiap instruksi akan dieksekusi secara urutan atau kemunculannya. Nah, jadi di urutan ini nanti instruksi akan dieksekusi secara berurutan ya teman-teman. Selanjutnya ada selection. Struktur kontrol seleksi adalah penyajian suatu kondisi dan pilihan antara dua tindakan atau pilihan tergantung pada apakah kondisi benar atau salah. Dalam prosedur code selection ini diwakili oleh kata kunci if, then, else, dan juga and if. Nah, yang ketiga ada repetition. Nah, struktur kondisi repetisi dapat didefinisi sebagai penyajian sekumpulan instruksi yang akan dilakukan berulang-ulang. Nah, konstruksi ini mewakili operasi komputer dasar ke-6 ya teman-teman, yaitu tadi mengulangi sekelompok tindakan yang do while dan juga undo tadi. Nah, sangat penting bahwa setidaknya satu pernyataan dalam blok pernyataan mengubah kondisi dan akhir, menjadikannya salah. Nah, jadi jika sebuah kondisi itu masih benar, itu akan dilaksanakan atau dieksekusi terus menerus. Nah, jadi kondisi itu harus salah agar sebuah pemrograman itu berhenti. Nah, kalau kondisi itu selalu benar, itu logika akan menghasilkan loop atau tanpa akhir. Mungkin sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.